barang bekas dan 12 kamar kos terbakar di Jalan Muardi Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Petugas pemadam tak berani mendekati lokasi karena lapak menyimpan banyak barang mudah terbakar. Tabung gas nitrogen dipakai untuk mengelas tiba-tiba meledak. Ledakan memicu atap bangunan ambruk. 3 petugas pemadam dan 2 petugas PPSU yang memadamkan api terkena dampak ledakan. Kelima korban luka dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras. Itu ledakan karena N2, Pak, alat untuk mengelas. Gas yang untuk mengelas itu terbakar, akhirnya anggota kita kena ledakan. Berapa orang, Pak, yang terkena, Pak? Yang terkena ledakan tadi ada 3 orang dari pemadam kebakaran, dari PPSU. Ada berapa orang, Pak? Ada 2 orang. 1 jam kemudian, kebakaran dapat dipadamkan setelah menurunkan 17 mobil pemadam. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ribuan warga saling dorong berebut hadiah yang disebar di depan rumah pengusaha batik di Pekalongan, Jawa Tengah. Tidak hanya uang, warga juga berebut kertas yang bertuliskan hadiah door prize hingga banyak warga terjatuh. Saling dorong warga berakhir ricuh, bahkan berujung sejumlah orang saling lempar batu dan sandal. 2 warga pingsan dan sejumlah ibu serta anak menangis karena terjepit. Acara berakhir ricuh langsung dihentikan polisi karena acara syukuran ini ternyata tidak memiliki izin. Polisi sebelumnya sempat meminta pengusaha batik menunda acara. Senang nggak, Pak? Ya, senang banget. Senang banget. Ini tadi dihentikan kenapa ini? Karena tawuran. Tawuran gimana itu? Ada lempar-lemparan sandal. Oh, gitu. Tunda karena kita melihat ada resiko yang besar karena jumlah massa yang banyak. Tapi yang bersangkutan khawatir kalau nanti rumahnya diamuk massa. Tidak tanggung-tanggung, bos batik ini menyiapkan total puluhan juta rupiah untuk tradisi udik-udikan syukuran anaknya yang masih balita mulai belajar berjalan. Tradisi membagikan rezeki sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik, jangan sampai menimbulkan kericuhan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryondo Soekarno, iNews melaporkan. Jalan terus. Seorang pria mengamuk di Jalan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku menodongkan senjata tajam, menakut-nakuti juru parkir dan pengguna jalan. Karena aksi membahayakan, Aibtu Bagus Supriyatna berusaha membujuk. Pelaku justru menampar polisi dan mengancam dengan senjata tajam. Akhirnya pelaku ditangkap petugas gabungan. Pelaku kesal lantaran ditegur saat mobilnya parkir di tengah jalan. Parkirnya di tengah jalan? Ya, saya pikir kan mau mogok ya. Terus? Oh, abang sempat nyamperin tuh? Iya. Tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk kabur. Ngamuk-ngamuk ke abang ya? Dari tes urin, pelaku Danova Meliala positif memakai sabu. Polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita tes urin, ternyata yang bersangkutan ini positif menggunakan sabu-sabu. Ya. Karena mereka masih memberontak dan teriak-teriak, akhirnya kita bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk penanganan lanjut. Apakah dia ada gangguan jiwanya atau apa, maka jiwanya belum stabil, jadi polisi minta keterangan. Pelaku warga Bintara, Bekasi ini terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Halo pemirsa, gaji karyawan lagi-lagi akan kena potongan dana pensiun tambahan setelah dipotong pajak, BPJS Kesehatan, dan jam sostek. Saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews yang selengkapnya. Ya, laga Indonesia melawan Australia cukup krusial untuk menjaga peluang timnas Indonesia menjadi kuda hitam di grup C. Lalu bagaimana persiapan timnas Indonesia?
Pemirsa, di belakang saya, Timnas Indonesia sedang melakukan sesi latihan. Sesi latihan ini dinilai penting dalam persiapan menjamu tim Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa malam nanti dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan ini penting dilakukan sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh pelatih Sintayong yang mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi kuda hitam akan membuat repot tim-tim besar seperti Jepang, Arab Saudi, dan juga Australia. Terlebih telah berhasil mengimbangi Arab Saudi 1-1 di pertandingan pekan kemarin. Pertandingan melawan Australia ini juga dinilai penting apabila Indonesia bisa mendapatkan poin, apalagi sampai menang, karena skuad Garuda akan sangat dipertimbangkan di grup C. Sintayong juga diprediksi akan memainkan pola 3-4-3. Sosok penjaga gawang naturalisasi Timnas Indonesia Martin Paes diyakini akan menjadi kunciannya, karena memang telah sukses bekerja apik dalam pertandingan debutnya bersama Timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi pekan lalu. Timnas Indonesia juga dipastikan akan mendapatkan kekuatan tambahan pada laga melawan Australia nanti, menyusul kembalinya Justin Hubner yang telah bermain kembali setelah mendapatkan atau akumulasi dari kartu kuning pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kita pastinya akan berikan dukungan dan juga harapan yang terbaik bagi Timnas Indonesia, dan kita tunggu bagaimana jalannya pertandingan pada Selasa nanti. Dari Jakarta, Reza Helbi, Laksana iNews melaporkan. Kita mengaku anggota BIN seorang pengemudi mobil mengancam menggunakan pistol kepada pengendara lain di Jalan Raya Kalibata, Kramat Jati, Jakarta Timur. Emosi pengemudi mobil ini mengancam menggunakan pistol saat terlibat pertengkaran dengan pengendara mobil lainnya di Jalan Raya Kalibata, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku yang mengaku sebagai anggota BIN sempat diminta berhenti, namun pelaku terus melaju dan kabur. Aksi pengancaman terjadi setelah mobil pelaku bersenggolan dengan mobil korban. Akibatnya mobil korban lecet di bagian kiri. Pengemudi mobil pelaku yang melakukan pengancaman diselidiki aparat Polsek Kramat Jati. Pemirsa, viral seorang ibu harus berpisah dengan anaknya yang masih kecil. Pejuang lingkungan hidup di Labuhan Batu, Sumatera Utara ini ditahan setelah ditangkap saat aksi demo tolak pengoperasian pabrik kelapa sawit. Viral saat Gustina Salim Rambe memeluk anaknya dari balik jeruji ruang tahanan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Labuan Batu, Sumatera Utara. Sembari menahan tangis, Tina Rambe, pejuang lingkungan hidup di Pulau Padang ini berusaha tegar dan menghibur buah hatinya. Usai sidang saat akan dibawa menuju mobil tahanan kejaksaan, Tina tak tahan ingin memeluk dan mencium anaknya meski petugas berupaya menghalanginya. 4 bulan sudah Gustina Salim Rambe mendekam di tahanan lantaran ikut berdemo mengadang truk angkutan sawit dan CPO di Pulau Padang 20 Mei lalu. 3 mahasiswa dan 2 warga lainnya yang ditangkap bersama Tina telah ditangguhkan penahanannya hanya 2 hari setelah penangkapan. Baru-baru ini Tina Rambe melakukan upaya pra-peradilan melalui kuasa hukumnya. Namun hingga kini belum ada putusan atas pra-peradilan yang diajukan Tina. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Imanda melaporkan. Pemirsa, gaji karyawan lagi-lagi bakal kena potongan. Setelah dipotong pajak, BPJS Kesehatan, dan 5 jenis program jam sostek, gaji karyawan akan dipotong lagi untuk dana pensiun tambahan. Persiapan dana pensiun memang perlu, tapi kira-kira apakah para karyawan rela dipotong lagi gajinya? Berikut Rakyat Bicara. Para karyawan swasta, siap-siap gaji Anda akan dipotong lagi untuk dana pensiun tambahan. Aturan ini tentu menambah panjang daftar potongan gaji yang dikenakan ke para karyawan. Rela nggak nih gaji Anda dipotong lagi? Berikut Rakyat Bicara. Meski penerapan tapera ditunda, karyawan swasta rupanya belum bisa bernafas lega. Yang terbaru, lagi-lagi pemerintah berencana memotong gaji para karyawan. Kali ini dengan nama dana pensiun tambahan. Aturan soal besaran potongan, kapan mulai diberlakukan hingga siapa yang mengelola saat ini masih dipersiapkan. Tapi pro kontra sudah bermunculan. Secara pribadi saya kurang setuju ya, karena
kita sebagai karyawan swasta atau karyawan negeri sipil mungkin ya sudah ada potongan sebelum itu kan dari gaji, contohnya kayak jam sostek tenaga kerja sama jam sostek yang dana pensiun gitu loh. Tapi kalau untuk dipotong lagi mungkin jatuhnya bakal habis kali gaji ya, kepotong semua gitu loh. Lebih baik coba deh potongan-potongan yang udah dipotong dari kami pekerja ini kan sudah banyak. Kalau ini konteksnya tabungan pensiun, kan kita juga udah dipotong jaminan hari tua dan itu wajib. Apakah dari program itu atau masih kurang atau gimana gitu. Ya kalau masih kurang mungkin boleh diambil potongan dari aspek lain lah, jangan dari potongan gaji terus. Wajar saja banyak yang keberatan dengan pengenaan dana pensiun tambahan. Karena sekarang pun gaji karyawan sudah banyak terkena potongan. Kalau jadi diberlakukan, potongan gaji untuk dana pensiun tambahan ini akan menjadi potongan ke-7 yang dikenakan ke karyawan swasta. Sebelumnya karyawan swasta sudah dikenakan PPh 21, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan yang rinciannya ada jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan, hingga jaminan pensiun. Beberapa perusahaan juga mengenakan potongan wajib asuransi bagi karyawannya. Ya, soal persiapan dana pensiun, saat ini karyawan sebenarnya sudah dikenakan 2 jenis potongan yang mirip-mirip, yaitu jaminan hari tua dan jaminan pensiun, 2 program di bawah BPJS Ketenagakerjaan. Tapi menurut pemerintah, jumlah 2 potongan itu masih terlalu kecil. Total rasionya hanya sekitar 15% dari gaji terakhir sebelum pensiun. Besaran itu belum memenuhi standar Organisasi Ketenagakerjaan Dunia atau ILO yang menyebut rasio ideal adalah 40% dari gaji terakhir. Ya, tujuannya baik sih agar saat pensiun, dana pensiun yang diterima tidak terlalu kecil. Tapi tentu aturan yang jadi beban karyawan ini tetap harus mendengar masukan, terutama dari kalangan karyawan. Setiap aturan baru wajar ada pro kontranya. Tapi seharusnya pemerintah juga mendengar dulu respon masyarakat sebelum aturan ini benar-benar diberlakukan. Setuju atau tidak? Dari Jakarta, Yin Cahyani bersama juru kamera Jemi Jasin melaporkan. Meski belum masuk masa kampanye, para calon ataupun para bakal calon gubernur dan wakil gubernur mendadak rajin turun ke jalan menyapa masyarakat. Salah satunya di Car Free Day Bundaran HI Jakarta. Pasangan bakal Cagup-Cawagup Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno tiba-tiba muncul di Car Free Day Sudirman Tamrin hari Minggu kemarin. Berkaos olahraga, keduanya langsung jadi sorotan. Warga berebut berfoto dan bersalaman dengan Rano alias Bang Dul. Meski belum masuk masa kampanye, paslon yang diusung PDIP ini memanfaatkan gelaran CFD untuk menyapa masyarakat. Tak hanya di CFD, Pramono sebelumnya bahkan rela datang ke acara hajatan warga Jakarta meski tidak diundang demi bisa dikenal warga. Bahkan saya pribadi kemarin 4 datang ke kawinan, 3 tidak diundang. Kenapa saya datang? Saya ingin mendapatkan respon masyarakat. Saya datang ke kawinan, mohon maaf, di gang sempit masyarakat Betawi. Mereka kaget banget saya datang. Tapi mereka menyampaikan banyak hal. Kedua, di masyarakat Batak yang ada di Kelapa Gading. Ini kurang lebih 3.000 orang. Pipi saya ditarik kanan kiri. Artinya mereka udah mulai kenal saya pribadi. Seperti yang saya janjikan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama pasti saya akan dikenal. Selama gelaran Pilkada Jakarta 2024, Rano alias Bang Dul mengaku akan vakum dari rencana syuting film Sidul 3. Cornelia Agatha, pemeran Sarah dalam film Sidul, juga akan menjadi tim sukses Pramono Rano. Warga di sejumlah daerah mengeluhkan panas dan teriknya cuaca. Di Bojonegoro, Jawa Timur, suhu bahkan mencapai 38 derajat Celcius. Teriknya cuaca juga berimbas kekeringan. Tak main-main, panasnya kota Bojonegoro, Jawa Timur mencapai 38 derajat Celcius. Suhu udara meningkat tajam di siang hari, dikeluhkan warga yang mengurangi aktivitas luar rumah. Data BMKG, suhu maksimum harian di kota penghasil minyak dan gas bumi ini sempat tertinggi di Jawa Timur. Panas menyengat dirasakan antara pukul 11.00 hingga 15.00. Terlebih, di puncak musim kemarau saat ini, minimnya tutupan awan membuat pancaran panas matahari maksimal.
Iya, biasanya panas, tapi hari ini nggak tahu kenapa kok jauh lebih panas dari biasanya. Di rumah juga pakai Iya, harus. Jadi pas angin harus nyala semua ini. Untuk potensi pertumbuhan awan di wilayah selatan Indonesia, khususnya di Jawa, memang tidak terlalu signifikan. Hal ini yang menyebabkan intensitas matahari yang masuk itu bisa langsung mencapai permukaan hal ini. Kering, Pak. Udah lama ini. Cuaca panas di musim kemarau juga membuat sumber air warga kampung Cibogo, Cimahi, Jawa Barat kering 3 bulan terakhir. Saat bantuan air bersih datang pun diserbu warga. Polres Cimahi dan Pemda setempat akan membuat mata air baru untuk mengatasi kekeringan. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, 3 anak Gaza penyintas perang tiba di Indonesia bersama orang tua dan nenek mereka difasilitasi oleh lembaga kemanusiaan. Anak-anak Gaza korban peperangan ini akan diajak ke sejumlah wilayah untuk berbagi cerita. Tak terlihat raut sedih di wajah Samira dan Masa, bocah kakak beradik asal Gaza, Palestina ini. 3 anak Gaza ini senang setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu pagi. Namun di dalam wajah mungil ini masih tersimpan trauma serta kenangan menyakitkan saat perang merenggut masa kecil mereka. 3 anak Gaza penyintas perang ini datang bersama orang tua dan nenek mereka ke Indonesia difasilitasi lembaga kemanusiaan Islamic Charity Center Society akan berbagi cerita tentang perang di Gaza. Sebelum perang pecah, mereka tinggal di Khan Yunis, kemudian tinggal dari pengungsian ke pengungsian hingga berhasil lolos dari genosida Israel mengungsi ke Yordania. Anak-anak Gaza penyintas perang ini akan bertemu dengan sejumlah lembaga kemanusiaan, selebriti dan MUI di sejumlah daerah hingga 18 September. Dari Tangerang, Banten, Jajang Diraja Negara, iNews melaporkan. Gara-gara memelihara landak Jawa, seorang warga disidang dan terancam 5 tahun penjara. Jangan kemana-mana, tetap bersama Seputar iNews Siang. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, 3 tahun berjuang melawan kanker payudara. Artis Puput Novel meninggal dunia di usia 50 tahun. Almarhumah meninggalkan suami dan 2 anak. Puput Novel menghembuskan nafas terakhirnya hanya beberapa hari setelah merayakan hari ulang tahun ke-50. Mantan penyanyi era 90-an ini meninggal dunia usai berjuang melawan kanker payudara yang dideritanya sejak 3 tahun lalu serta komplikasi penyakit lainnya. Semua upaya pengobatan sudah dilakukan maksimal. Keluarga mengikhlaskan kepergian Puput. Ya kami sudah mencoba sebaik mungkin berobat gitu ya, tapi memang ya mungkin nasib berkata lain. Tuhan memang sudah waktunya kakak saya untuk berpulang gitu ya. Puput Novel memulai karir di dunia artis sejak usia 3 tahun. Puput merilis puluhan lagu dan menuai segudang prestasi serta penghargaan di bidang hiburan. Penyakit kanker payudara yang merenggut Puput Novel merupakan penyakit kanker tertinggi pada perempuan dengan lebih dari 65.000 kasus diikuti kanker leher rahim. Untuk itu diingatkan agar melakukan deteksi dini kanker payudara dengan cara sadari pemeriksaan payudara sendiri, sadanis pemeriksaan payudara klinis, mamogram, USG payudara, dan biopsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menyusul kesuksesan store sebelumnya, brand perhiasan lokal Isago resmi membuka store ketiganya di Sarinah, Jakarta Pusat. Isago merupakan brand perhiasan lokal berkualitas tinggi yang ramah lingkungan di mana setiap koleksinya menggunakan emas daur ulang yang sudah teruji bebas karat dan tidak mudah teroksidasi. Deretan perhiasan berkualitas tinggi yang ramah lingkungan dari Isago kini hadir di pusat perbelanjaan terbaik di Jakarta Pusat, Sarinah.
Beragam koleksi perhiasan ditampilkan di sini dan bisa menjadi koleksi terbaru bagi para pecinta perhiasan ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau. Store-in-store ketiga dari Isago ini tetap mempertahankan citranya dengan setiap koleksi perhiasan yang menggunakan emas daur ulang dan lab-grown diamonds yang sudah teruji bebas karat dan tidak mudah teroksidasi. Karena Sarinah itu terkenal mengumpulkan brand-brand lokal dan juga melestarikan budaya Indonesia gitu, di mana kita sebagai brand juga pengen bisa dikenal sebagai brand Indonesia yang bisa membanggakan nama Indonesia gitu. Sebelumnya, Isago sudah memiliki 2 store-in-store, yaitu di Grand Indonesia dan Senayan City. Dengan hadirnya di Sarinah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan brand dan produk perhiasan, serta memperkenalkan kemewahan kepada masyarakat yang mengapresiasi kualitas dan keindahan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga mewarnai pemakaman artis Puput Novel di Pemakaman Umum Sanjaya Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berita duka ini menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Awas mas sama. Kamu bakal dari umur 3 tahun.